Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Saat ini, saat pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita. Kita akan pujikan lagu pujian yang sebelumnya terlebih dahulu. Kita mau pujikan lagu pujian Tuhan tak pernah terlambat. Tuhan tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. Sekali lagi kita mau katakan Tuhan tak pernah terlambat. Tuhan tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas. Keajaiban-Mu tiada batas. Kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kekayaan-Mu tiada batas. Kebesaran-Mu tiada batas. Sebab-Mu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Kita mau katakan sekali lagi, Tuhan tak pernah terlambat. Tuhan tak pernah terlambat. Amin. Dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. Kita mau katakan dengan iman, Tuhan tak pernah terlambat. Tuhan tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas. Keajaiban-Mu tiada batas. Kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas. Kebesaran-Mu tiada batas. Bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Kuasa-Mu, kuasa-Mu sungguh tak terbatas. Keajaiban-Mu tiada batas. Kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar
kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. Bagimu Tuhan tiada yang mustahil, Ku aman dalam-Mu. Sebab bagimu Tuhan, sebab bagimu Tuhan tiada yang mustahil, Ku aman dalam-Mu. Sebab bagimu ya Tuhan, sebab bagimu Tuhan tiada yang mustahil, Ku aman dalam-Mu. Tuhan, bagimu tiada yang mustahil. Kejayaan-Mu sungguh tiada batasnya. Kebesaran-Mu cukup tiada batasnya Tuhan. Kami meyakini bahwa kami aman bersama-Mu. Walaupun kondisi saat ini yang tidak menentu, kami yakin Bapa bahwa kuasa-Mu sungguh tiada batasnya. Karena Engkau adalah Allah yang lebih besar dari masalah yang ada saat ini. Engkau lebih banyak berkuasa, dan Engkau lebih hebat, dan Engkau lebih jaya Tuhan. Mari Tuhan, biarlah Engkau pimpin ibadah saat pagi hari ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dan kami hanya berserah dan kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami mengucapkan syukur untuk pagi yang indah ini. Tuhan memberi kami kesempatan beribadah, berbakti, memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan merenungkan firman Tuhan, karena hanya firman Tuhan sebagai sumber jawaban dalam hidup kita. Firman Tuhan akan menggenapi bahwa mujizat itu nyata dalam hidup kita. Kita mau pujikan Tuhan, Kau sempurna karena rencana-Mu dan karya-Mu. Kita mau serahkan hidup kita ke dalam tangan-Nya yang penuh kuasa. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Sekali lagi kita mau katakan, Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku mengenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi kita mau katakan dengan iman, Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku
firman-Mu. Karena mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu hidupku. Hidupku mengenapi firman-Mu, karena mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi kita mau katakan hidupku. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu hidupku. Hidupku mengenapi firman-Mu, amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan pada kesempatan minggu pagi ini. Kami bersyukur penyertaan-Mu tetap ada di dalam kehidupan kami. Sebentar kami mendengarkan firman-Mu, berfirmanlah kepada kami ya Tuhan Yesus. Pakai hamba-Mu ini boleh menyampaikan firman Tuhan secara jelas dan bisa dimengerti. Setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu boleh bertumbuh di dalam kasih karunia-Mu. Dan naikkan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat Berseba yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan kali ini kita akan melihat janji firman Tuhan, dan kita akan melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi ini, kita akan melihat janji Tuhan yang besar itu dan bagaimana saudara dan saya akan meraih janji Tuhan yang besar itu. Sebelum firman Tuhan lebih lagi saya lanjutkan, pada kesempatan hari ini mari bersama-sama kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mengingat, kita introspeksi diri bahwa segala sesuatu yang kita dapatkan saat ini, kesehatan yang kita miliki, harta benda yang kita miliki, keluarga yang kita miliki, kesehatan dan yang lain-lain yang kita miliki, segala sesuatu yang kita miliki itu asalnya hanya daripada Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam dunia ini kita menghadapi berbagai macam situasi. Ada situasi yang mudah, ada situasi yang sulit. Tapi ingat, bersama dengan Tuhan Yesus tidak ada segala sesuatu yang tidak bisa kita selesaikan. Bersama Tuhan pasti bisa kita atasi. Dan bersama dengan Tuhan, saudara dan saya pasti menang. Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali mungkin saudara berpikir bahwa janji yang besar itu ada dalam pikiran dan pikiran saya juga.
kita berpikir bahwa janji yang besar yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya itu berbicara tentang materi, kenyamanan hidup, kesuksesan, masa depan yang penuh harapan, dan yang lain-lain. Memang itu semua akan diberikan Tuhan kepada saudara dan saya. Tetapi pada kesempatan kali ini kita akan melihat sebenarnya hal-hal materi, hal-hal jasmani itu di hadapan Tuhan adalah kecil sekali, saudara yang kasih Tuhan. Tetapi ada hal yang besar yang Tuhan janjikan kepada saudara dan saya. Dan itu penting. Bukan untuk hari ini saja, tetapi hal-hal yang besar yang Tuhan janjikan kepada saudara dan saya juga berguna untuk masa kekekalan, di mana saudara dan saya bersama Tuhan Yesus di surga nanti. Mari kita buka firman Tuhan kita di 2 Petrus 1 ayat 3 sampai yang ke-8. Tetapi di bagian yang pertama, saya ajak saudara membaca di bagian yang di ayat yang ketiga. Begini bunyi firman Tuhan. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang ajaib dan mulia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat Berseba yang saya kasihi, saat Tuhan memanggil saudara dan saya menjadi Kristen, bukan beragama Kristen, saudara yang kasih Tuhan, Tuhan ingin saudara dan saya bukan sekedar beragama Kristen, KTP kita Kristen, tetapi Tuhan ingin saudara dan saya menjadi anak Tuhan yang hidup mengikuti jejak Tuhan Yesus Kristus. Itu adalah sesuatu yang mustahil, saudara yang kasih Tuhan. Itu adalah sesuatu yang sulit. Tetapi itu merupakan standar Tuhan yang harus saudara dan saya lakukan. Tetapi jangan khawatir, saudara yang kasih Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Kuasa ilahi ini berbicara tentang Roh Kudus, saudara yang kasih Tuhan. Jadi seperti di Yohanes 16 ayat 13, begini bunyi firman Tuhan, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Artinya apa, saudara yang kasih Tuhan? Saat saudara dan saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Roh Kudus itulah yang dimaksud dalam firman Tuhan di 1 Petrus 1 ayat yang ketiga, bahwa saudara dan saya ada kuasa ilahi yang akan memimpin saudara di dalam seluruh kebenaran. Sebab standar Tuhan saudara menjadi pengikut Tuhan Yesus adalah saudara harus menjadi hidup saleh. Seperti di Matius 5 ayat yang ke-48, begini firman Tuhan, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jadi saudara yang kasih Tuhan, kuasa ilahinya, yaitu Roh Kudus yang dianugerahkan kepada saudara dan saya, itulah yang akan memimpin kehidupan saudara dan saya untuk memimpin di dalam kehidupan yang sempurna, kehidupan yang saleh. Sehingga saudara yang kasih Tuhan, yang pertama yang patut saudara pegang, janji yang besar itu adalah saudara dan saya akan dibawa di dalam kehidupan yang saleh, kehidupan yang takut akan Tuhan, sehingga saudara dan saya berkenan kepada Tuhan senantiasa. Saudara dan saya menjadi layak di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kesimpulan firman Tuhan pada pagi hari ini,
Tuhan menganugerahkan kepada saudara dan saya janji-janji yang besar, janji-janji yang luar biasa, yang melebihi harta benda, yang melebihi kenyamanan hidup, yang melebihi kesehatan. Apa janji-janji itu, saudara yang kasih Tuhan? Yang pertama, Tuhan akan membawa saudara dan saya kepada kodrat ilahi. Kodrat saudara yang dahulunya berdosa diubah Tuhan menjadi kodrat ilahi. Kodratnya Tuhan Yesus Kristus, sehingga saudara dan saya hidup layak di hadapan Tuhan. Yang kedua, Tuhan akan membawa saudara dan saya untuk luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan. Dulu yang hidup saudara, karakter saudara menjadi batu sandungan. Mulut saudara tidak bertobat, membuat orang lain tersinggung. Saat saudara datang kepada Tuhan Yesus, menerima kuasa ilahinya, masa lalu saudara, tabiat saudara, semua hidup saudara yang dalam dosa, dibawa Tuhan untuk hidup selalu menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah dua janji besar itu, saudara yang dikasihi Tuhan. Yang pertama, kodrat ilahi, kodratnya Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, yang luar biasa juga, selama saudara di dunia ini, Tuhan akan membawa saudara dan saya luput dari hawa nafsu dunia. Tetapi kehidupan saudara dibawa Tuhan untuk senantiasa berkenan kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya ajak saudara berdoa dan meresponi firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami pada kesempatan pagi hari ini boleh menerima kebenaran firman-Mu, bahwa kami mendapatkan dua janji besar, yaitu kami memiliki kodrat ilahi. Kodrat kami, kodrat dosa, kau ubah menjadi kodrat ilahi. Dan oleh anugerah-Mu, oleh kuasa ilahi-Mu, Engkau menolong kami untuk luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan. Kehidupan kami boleh kau ubahkan menjadi hidup yang berkenan kepadamu, menjadi terang dan karang dunia. Berkati firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan ini ya Tuhan Yesus. Biarlah mengubah kami semua yang mendengarkan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Berkati bangsa negara kami ya Tuhan Indonesia. Berkati dunia ini ya Tuhan. Berkenanlah melalukan dunia ini dari musibah corona ini ya Tuhan Yesus. Sehingga kami semua boleh kembali beraktivitas. Sehingga kami semua boleh kembali untuk beribadah kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati bangsa negara kami Indonesia. Berkati Presiden dan para menteri-menterinya untuk mengatasi masalah yang ada ini dengan campur tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Mari kita membuka tangan kita menerima berkat daripada Tuhan. Biar berkat Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, persekutuan kasih dan cintanya memberkati saudara dan saya hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami. Amin.